Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Fiscal Performance Tool atau biasa disebut dengan alat kinerja fiskal. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3, yaitu terdiri dari Putri Nur Afifah, Anis Fitria, Selvia Anugrah, dan Rosi Hermawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai derajat desentralisasi fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara, yang di Indonesia lebih dikenal dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Tujuan dari kebijakan fiskal yaitu untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik. Dari sudut ekonomi makro, kebijakan fiskal dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kebijakan yang bersifat kontraktif dan kebijakan yang bersifat ekspansif. Adapun tujuan dari kebijakan desentralisasi yaitu yang pertama, mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah. Yang kedua, meningkatkan pendapatan asli daerah dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat. Dan yang terakhir, mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah. Selanjutnya yaitu definisi desentralisasi fiskal. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 7 dan Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 8 yang berbunyi desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Saragi tahun 2003, desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Menurut Shah dan Thompson, untuk melihat apakah desentralisasi fiskal berjalan efektif atau tidak, harus dikaitkan dengan 3 komponen penting dalam desentralisasi fiskal. Yang pertama yaitu adanya otonomi dan kecukupan dalam penerimaan, yang kedua adanya otonomi dalam pengeluaran, dan yang ketiga adanya privilege untuk melakukan pinjaman. Jika dikaitkan dengan konteks Indonesia, maka dari ketiga komponen di atas tampaknya pelaksanaan desentralisasi fiskal hanya signifikan pada expenditure autonomi. Hal ini sedikitnya dapat dilihat pada dua aspek. Yang selanjutnya yaitu kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan berdasarkan sumber-sumber yang dimilikinya. Adapun cara penghitungan kapasitas fiskal daerah provinsi dan daerah kabupaten, yaitu di mana kapasitas fiskal sama dengan pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil, ditambah dana alokasi umum, ditambah lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan dikurangi belanja pegawai, kemudian dibagi jumlah penduduk miskin. Berdasarkan indeks kapasitas daerah dikelompokkan dalam 4 kategori sebagai berikut, yaitu yang pertama, daerah yang indeks kapasitas fiskalnya lebih dari atau sama dengan 2 merupakan daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal sangat tinggi. Yang kedua, daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari atau sama dengan 1 sampai kurang dari 2 merupakan daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal tinggi. Yang ketiga, daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari 0,5 sampai kurang dari 1 merupakan daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal sedang. Yang terakhir, daerah yang indeks kapasitas fiskalnya kurang dari atau sama dengan 0,5 merupakan daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal rendah. Kapasitas fiskal sering diukur dengan menggunakan beberapa variabel atau indikator lain, seperti yang pertama, produk domestik regional bruto. Di sini kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan diukur dengan mengalihkan PDRB-nya terhadap rasio penerimaan PDB standar, di mana rasio standar di sini bisa merupakan rata-rata ataupun
rata-rata nasional ataupun rata-rata dari beberapa kelompok daerah. Yang kedua, pendapatan perorangan atau jumlah dari seluruh pendapatan penduduk setempat. Di sini kapasitas fiskal daerah diukur dari total pendapatan perorangan dikalikan dengan rasio standar dari penerimaan terhadap pendapatan perorangan. Yang ketiga, jumlah penjualan retail di daerah. Kapasitas fiskal diukur dengan mengalikan jumlah penjualan retail dengan rasio penerimaan terhadap total penjualan standar. Selanjutnya, di Indonesia yang dimaksudkan ke dalam kapasitas fiskal adalah bagi hasil perpajakan dan bagi hasil sumber daya alam, yang bagi sebagian daerah jumlahnya amat sangat signifikan. Sementara penerimaan dari pajak dan retribusi daerah yang membentuk penerimaan asli daerah atau biasa disebut dengan PAD relatif masih belum begitu besar jumlahnya. Jadi, ketentuan umum bahwa kapasitas fiskal selayaknya independen dari tax effort daerah ditentukan dari sumber-sumber penerimaan yang diarahkan kepada daerah tersebut, sehingga tujuan pemerataan dari transfer bisa dipenuhi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang celah fiskal. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Sedangkan kapasitas fiskal diukur berdasarkan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Kondisi penerimaan DAU dana alokasi umum berdasarkan nilai celah fiskal. Yang pertama yaitu daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0, maka menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal. Yang kedua yaitu daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0, maka menerima DAU sebesar alokasi dasar. Yang ketiga, yaitu daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, maka menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal. Yang keempat, yaitu daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, maka tidak menerima DAU. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang efektivitas PAD atau efektivitas pendapatan asli daerah. Pengertian efektivitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas sektor publik. Sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif bila mana kegiatan dimaksud mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik, yang tidak lain merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang harus dicapainya. Semakin besar keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut. Selanjutnya, efektivitas pendapatan asli daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Untuk menentukan efektif tidaknya pemungutan PAD pada suatu daerah digunakan sebuah asumsi. Yang pertama yaitu apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan atau realisasi pendapatan asli daerah semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut atau target pendapatan asli daerah, maka dapat dikatakan pemungutan pendapatan asli daerah semakin efektif. Dan yang kedua yaitu apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan atau realisasi pendapatan asli daerah semakin kecil terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut atau target pendapatan asli daerah, maka dapat dikatakan pemungutan pendapatan asli daerah kurang efektif.
Rumus yang digunakan untuk menghitung RKPAD yaitu dengan realisasi PAD dibagi anggaran PAD dikalikan 100%. Dan jika presentasenya kurang dari 100%, maka dapat dikatakan tidak efektif. Dan jika presentasenya 100%, maka dapat dikatakan efektivitas berimbang. Dan jika presentasenya lebih dari 100%, maka dapat dikatakan efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang defisit anggaran. Apa itu defisit atau surplus anggaran? Defisit atau surplus anggaran merupakan selisih antara penerimaan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah. Defisit anggaran terjadi apabila pengeluaran pemerintah sendiri lebih besar daripada penerimaan pemerintah. Dalam hal ini, pengeluaran rutin yang lebih besar dari tabungan yang dimiliki pemerintah. Pemerintah memiliki dua cara untuk membiayai defisit anggarannya. Yang pertama yaitu pemerintah menaikkan penerimaan pemerintah, atau cara yang kedua, pemerintah melakukan pinjaman luar negeri. Selain kedua cara tersebut, pemerintah juga sebenarnya dapat melakukan pencetakan uang baru untuk membiayai defisit anggarannya. Akan tetapi, pencetakan uang baru yang tidak terkendali dapat menyebabkan inflasi. Yang selanjutnya yaitu pengelompokan defisit anggaran dapat dikelompokkan menjadi dua komponen. Yang pertama yaitu komponen defisit primer, yang kedua komponen pembayaran bunga utang. Apa itu komponen defisit primer? Merupakan sebuah selisih anggaran pengeluaran pemerintah, tidak termasuk pembayaran bunga utang, dengan seluruh penerimaan pemerintah yang tidak termasuk utang baru dan pembayaran cicilan utang. Yang kedua yaitu komponen pembayaran bunga utang. Defisit anggaran itu yang dimaksudkan untuk melihat peranan beban utang dalam anggaran pemerintah. Jika beban utang pemerintah dan juga suku bunga pinjaman dan kurs mata uang semakin tinggi, maka pembayaran bunga utang juga akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, defisit anggaran cenderung semakin tinggi, pemerintah terpaksa menjalankan defisit anggaran yang lebih tinggi karena faktor pembayaran bunga utang. Selanjutnya yaitu teori-teori yang menerangkan tentang defisit anggaran. Di antaranya teori yang dijelaskan oleh Ricardian. Kaum Ricardian dengan teorinya yaitu teori Ricardian equivalence berpendapat bahwa defisit anggaran pada dasarnya hanyalah pengalihan beban pajak dari masa sekarang ke masa yang akan datang, di mana beban pajak baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang tetap menjadi beban keluarga bersama tersebut. Pada kesimpulan terbesar dari teori Ricardian equivalence ini menyebutkan bahwa kebijakan defisit anggaran tidak mempunyai pengaruh terhadap perekonomian, termasuk di dalamnya tingkat asumsi, investasi, suku bunga, dan tingkat harga. Teori Ricardian equivalence mendapat banyak kritikan karena dalam kenyataannya defisit anggaran mempengaruhi perekonomian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya yaitu teori Keynesian. Kaum Keynesian yang berpendapat bahwa defisit anggaran mempengaruhi perekonomian. Menurut kaum Keynesian, defisit anggaran akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dan konsumsi pada giliran berikutnya atau pada tahun berikutnya. Defisit anggaran yang dipunyai dengan utang yang berarti beban pajak pada masa sekarang relatif menjadi lebih ringan, akan menyebabkan peningkatan pendapatan yang siap dibelanjakan. Keputusan ekonomi Keynesian hanya didasarkan pada kondisi perekonomian pada saat ini dan tidak mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang derajat kemandirian, di mana menurut Halim 2002 menjelaskan rasio kemandirian keuangan daerah, otonomi fiskal, atau biasanya kita dengar dengan sebutan rasio KDD, rasio kemandirian keuangan daerah.
yaitu penunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, baik itu dari segi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan membayar retribusi pajak. Untuk apa? Yaitu dijadikan sebagai pendapatan yang diperlukan daerah yang dapat diformulasikan dengan rumus RK sama dengan PAD dibagi bantuan PP atau provinsi dan pinjaman. Selanjutnya yaitu tingkat kemampuan daerah. Apabila tingkat kemampuan suatu daerah di bawah 25% hingga 0%, maka bisa dikatakan sangat rendah atau instruktif. Yang kedua, apabila kemampuan daerah di bawah 50% hingga 25%, maka bisa dikatakan rendah atau konsultatif. Selanjutnya yaitu apabila tingkat kemampuan suatu daerah di atas 50% hingga 75% atau partisipatif, maka bisa dikatakan tingkat kemampuan daerah tersebut sedang. Sedangkan apabila tingkat kemampuan suatu daerah 75% sampai 100% atau delegatif, bisa dikatakan tingkat kemampuan daerah tersebut tinggi. Materi selanjutnya yaitu studi kasus yang kelompok 3 jabarkan mengenai rasio kemandirian yang tinggi di provinsi atau kota di Indonesia dan rasio kemandirian yang rendah di provinsi atau kota di Indonesia. Untuk studi kasus yang pertama yaitu mengenai rasio kemandirian yang tinggi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjudul Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari jurnal tersebut didapatkan yaitu kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari beberapa besarnya pendapatan asli daerah atau PAD yang diperoleh tiap Pemkab atau Pemkot. Semakin besar pendapatan asli daerah atau PAD dibandingkan dengan bantuan yang diberikan pemerintah pusat, maka Pemkab atau Pemkot tersebut dapat dikatakan mandiri. Pendapatan asli daerah PAD itu tersendiri merupakan hal yang utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dilihat efektivitas pendapatan asli daerah atau PAD tersebut dengan membandingkan antara PAD yang dianggarkan dengan realisasi PAD yang didapatkan. Sementara itu, untuk bagi hasil dana alokasi umum DAU dan dana alokasi khusus atau DAK serta berbagai bentuk transfer lainnya dari pemerintah pusat semestinya hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah, sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam membiayai daerahnya semakin kecil. Namun yang terjadi seperti ini justru sebaliknya, yaitu daerah semakin bergantung terhadap alokasi transfer dari pemerintah pusat, terutama dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK. Hanya terdapat beberapa daerah yang menunjukkan struktur pendapatan asli daerah atau PAD yang kuat. Untuk kemudian yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini berarti jika rasio efektivitas PAD lebih besar dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat atau provinsi, maka daerah tersebut sudah mandiri dari segi finansialnya, sehingga pemerintah daerah bisa mengurangi pengalokasian dana perimbangan kepada daerah tersebut. Hasil penelitian dari jurnal tersebut yaitu menunjukkan bahwa rasio efektivitas DAU dan DAK
bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah karena memiliki nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan F hitung sebesar 60,823 lebih besar dari F tabel sebesar 3,05. Hal ini didukung dari nilai koefisien determinannya atau R-square sebesar 0,897 atau 89,7% yang menunjukkan bahwa presentasi sumbangan variabel independen atau rasio efektivitas PAD, DAU, dan DAK terhadap variabel dependen tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 89,7%. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pola hubungan tersebut merupakan pola hubungan delegatif yang menandakan peranan pemerintah pusat tidak dominan dari kemandirian pemerintahan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Atau dengan kata lain, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansialnya. Untuk selanjutnya yaitu studi kasus yang kedua mengenai analisis rasio kemampuan, kemandirian, dan pertumbuhan keuangan daerah Kota Pekanbaru. Studi kasus ini merupakan studi kasus rasio kemandirian yang rendah di provinsi atau kota di Indonesia. Yang kami ambil dari jurnal tersebut yaitu Kota Pekanbaru adalah salah satu daerah yang sedang menjalankan otonomi daerah. Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab untuk dapat memberikan pelayanan terhadap perkembangan daerahnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Basri mengatakan bahwa optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Pendapatan asli daerah dimaksud sebagai salah satu indikator atau kinerja untuk mengukur tingkat ketergantungan daerah kepada pusat. Tingginya PAD suatu daerah menyebabkan daerah tersebut mampu menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya tanpa bantuan dari pemerintahan pusat melalui dana perimbangan. Dengan kata lain, kemandirian daerah tersebut semakin meningkat. Kami juga menampilkan mengenai perhitungan rasio kemandirian keuangan Kota Pekanbaru tahun 2000 sampai 2014. Dapat dilihat yaitu rasio kemandirian Kota Pekanbaru tahun 2000 sampai 2014 dapat dikatakan sangat rendah dengan rata-rata yaitu 16,83%. Hal tersebut Kota Pekanbaru dapat dikatakan menjadi pola hubungan instruktif. Seperti yang kita tahu dari penjelasan di atas, tingkat kemampuan daerah atau pola hubungannya terdapat empat kategori yaitu instruktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif. Dan pada kasus Kota Pekanbaru termasuk pola hubungan instruktif yaitu pada kisaran nilai 0% hingga 25% yang dapat dikatakan rendah sekali. Maka dari itu, kemandirian keuangan daerah Kota Pekanbaru selama periode tahun 2000 sampai 2014 memiliki tingkat rata-rata sebesar 16,27% yang menunjukkan bahwa adanya hubungan instruktif. Pola hubungan instruktif menandakan peranan pemerintah pusat lebih dominan dari kemandirian pemerintah Kota Pekanbaru. Atau dengan kata lain, Kota Pekanbaru tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Dari dua studi kasus yang kami ambil, yaitu dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan nilai yaitu 89,7% yang menandakan pola tersebut yaitu pola hubungan delegatif. Hal itu berarti bahwa peranan pemerintah pusat tidak dominan dari kemandirian pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan studi kasus yang kedua yaitu
pada kota Pekanbaru menunjukkan nilai sebesar 16,27%. Hal tersebut pada pola hubungan instruktif menandakan bahwa peranan pusat lebih dominan dari kemandirian kota Pekanbaru. Sekian dari yang kelompok 3 paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan materi yang kami jelaskan, dan terima kasih atas waktu kalian untuk menyaksikan presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.